Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dian Sartika, SPD MPD atau biasa dipanggil dengan Ibu Dian. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Megaresiki Makassar yang berhome base di Farmasi S1 Fakultas Farmasi. Saya mengajar di Universitas Megaresiki Makassar sejak tahun 2022 hingga sekarang, dan saya sudah melakukan beberapa penelitian maupun pengabdian. Universitas Megaresiki Makassar merupakan universitas terbaik swasta di Makassar dan berkembang dengan beberapa program studi. Kali ini saya akan memberi penjelasan mengenai mata kuliah saya, di mana saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atau mata kuliah umum Bahasa Indonesia yang memiliki 2 SKS dan saya ajarkan pada saat semester ganjil. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini saya ajarkan ke mahasiswa dengan capaian pembelajaran di mana mahasiswa mampu mendeskripsikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis teks fiksi dan non-fiksi. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi tata cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis karya ilmiah, di mana jenis karya ilmiah di sini ada skripsi, disertasi, tesis, buku dan sebagainya. Kemudian mahasiswa mampu memproduksi atau menghasilkan karya ilmiah atau mempresentasikan nantinya karya ilmiah. Jadi ini tujuan pembelajaran akhir dari mata kuliah ini adalah intinya adalah menghasilkan sebuah karya ilmiah yang nantinya mahasiswa dapat hasilkan pada saat akhir semester. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran saya tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk absensinya atau absennya nanti kirimkan barcode-nya ya, disiapkan ataupun di editing. Boleh ya? Iya, Bu. Hari ini kita belajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemarin kita pelajari tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Lalu kita pelajari tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita bahas kembali mata kuliah apa hari ini, maka dari itu Ibu menjelaskan terlebih dahulu pembelajaran untuk minggu ini. Mahasiswa capaian pembelajarannya seperti apa? Itu pertama, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi bentuk tulisan maupun tulisan, yang sikapnya jujur dan bertanggung jawab. Sampai nanti pada saat perkuliahan berlangsung ada tugas-tugas yang dikerjakan Anda tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Usahakan jujur ya. Oke, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi teks fiksi dan non-fiksi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks fiksi dan non-fiksi. Seperti apa teks fiksi itu, seperti apa teks non-fiksi. Oke? Oke. Sekarang diperhatikan. Di sini ada teks fiksi dan Non-fiksi. Sebelumnya Anda mendengar apa itu teks fiksi, apa itu non-fiksi? Sudah? Ada yang tahu apa teks fiksi itu? Ya, Teks fiksi itu teks yang bersifat imajinatif atau berdasarkan karangan. suaranya dibesarkan. Teks fiksi itu teks yang bersifat imajinatif atau berdasarkan karangan penulis. Betul, cerdas ya. Teks fiksi itu bersifatnya imajinatif. Kalau imajinatif itu berhubungan tentang apa? Hayalan. Oke, berhubungan tentang hayalan. Kalau non fiksi? Ya. Dia berupa fakta atau faktual
cerita atau sebuah bentuk dan latar yang berasal dari pikiran imajinatif atau khayalan. Itu kata temanku tadi. Jadi tahu teks di sini seperti apa bentuknya? Apa? Contohnya itu seperti novel, dongeng, fabel, dan komik. Cerdas. Novel, dongeng, fabel, mitos, komik, apalagi? Puisi. Nah, itu teks. Jadi kalau dia teks, dia bentuknya itu prosa. Ya. Kalau prosa ada juga dikatakan puisi. Kalau puisi tidak bentuk prosa. Betul ya? Iya. Sekarang ciri-ciri dari teks fiksi di sini adalah yang pertama, dia memiliki bahasa yang tidak baku. Misalnya tidak baku bisa digunakan dalam teks fiksi. Kan kalau dia teks non fiksi harusnya selalu bahasa baku karena memang dia faktual. Seperti berita-berita itu selalu menggunakan bahasa yang baku. Dia biasa menggunakan bahasa trendy atau modern. Ya, seperti itu. Kemudian memiliki bahasa yang santai. Kemudian ceritanya imajinatif. Ya, cerita imajinatif di sini kita di khayalan. Bu, bagaimana kalau misalkan ceritanya itu kenyataan, Bu? Apakah itu dikatakan fiksi? Ada yang tahu? Kalau misalkan ini kenyataan kejadiannya, kemudian diangkat menjadi sebuah novel, gimana itu? Hah? Oke, ada lain? Misalkan ceritanya, kisahnya seseorang, tapi kenyataan kisahnya itu, tapi dia tuangkan ke novel. Dia tulis kisahnya itu ke novel. Itu kan kenyataan ya? Menurut Anda itu teks fiksi atau non fiksi? Hah? Gimana? Padahal dia ngomong tetap teks fiksi. Walaupun dia kenyataan, dia dituangkan ke novel, dia tetap teks fiksi. Paham ya? Kecuali dia bahasanya itu data-datanya akurat, tidak ada bahasa-bahasa kiasan, itu teks fiksi. Oke, mengandung dan menggunakan gaya bahasa konotatif. Konotatif di sini ada yang tahu apa konotatif? Makna kiasan. Makna kiasan, cerdas. Makna kiasan. Contoh, kaki tangan. Kalau kaki tangan, makna sesungguhnya apa? Kalau kaki itu organ tubuh, tangan itu organ tubuh. Kalau dikatakan kaki tangan, dia makna konotatif, artinya apa? Orang kepercayaan. Betul tidak? Betul. Padahal beda makna kalau dia digabungkan. Oke? Kayak dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit pasti tempat orang yang sakit, bukan rumah yang sakit. Dipahami sampai sini? Paham. Sekarang memiliki kebenaran namun tidak kebenaran mutlak. Nah, itu tadi biasanya dia seolah-olah sudah terjadi padahal tidak pernah terjadi. Bisa juga sudah terjadi dituangkan dalam bentuk novel atau cerpen. Seperti itu ya. Ditulis atau dibuat berdasarkan pikiran atau karangan penulis. Karangan penulis, jangan sampai karangan penulis ujung-ujungnya ambil copy paste dari karangan orang lain. Hati-hati ya, nanti ada istilahnya plagiat. Jadi karyanya tidak valid. Oke. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh teks fiksi tadi. Novel tadi, cerpen, dongeng, drama, mitos, fabel, puisi. Kalau novel kan sudah tahu. Sudah sering baca mungkin novel ya? Iya. Perbedaan novel dengan cerpen apa? Nah, kalau novel itu dia lebih kompleks dan lebih padat isinya. Kalau cerpen itu isinya lebih singkat dan lebih sedikit dibandingkan novel yang sebuah buku. Betul, cerdas. Tapi novel itu dia lebih padat, lebih banyak. Kalau dibaca itu mungkin berkali-kali. Kalau cerpen satu kali duduk aman, bisa selesai kan? Iya. Itu perbedaannya. Kemudian dongeng. Dongeng sering mungkin dibacakan di orang tuanya waktu masih kecil, sering dibacakan di rumah dongeng kan? Iya. Drama, sering melakukan drama atau pernah lihat naskah drama? Pernah. Pernah? Iya. Alhamdulillah kalau pernah. Oke, sekarang diperhatikan. Di sini
prosa dan ada yang termasuk dengan bukan prosa. Contoh, prosa di sini yang masuk apa? Novel. Itu prosa ya? Iya. Prosa itu ada cerita. Paham? Paham. Kemudian cerpen masuk prosa tidak? Masuk. Dongeng? Masuk. Apa lagi? Drama? Naskah drama masuk prosa tidak? Masuk. Tidak. Dia berbentuk dialog. Oke. Sekarang mitos. Masuk Prosa. Mitos yang menceritakan tentang leluhur, keagamaan, geografi, masa-masa lalu, tentang hero kidul misalkan. Itu mitos. Paham ya? Paham. Kemudian fabel. Fabel apa? Menceritakan tentang hewan. Si kancil anak nakal. Si kancil anak nakal itu kan termasuk fabel tentang hewan-hewan. Ya, seolah-olah hewannya itu seperti manusia. Oke. Ya, itu masuk Prosa. puisi ini ya tidak masuk prosa dengan drama. Kenapa? Karena puisi dia ada bait. Ada sajaknya. Dia ada sajaknya. Itu ya. Ada iramanya bersajak a b ya, seperti itu. Pernah pelajari sajak a b? Tapi kalau dia di akhirannya di baris pertama I, baris kedua U, dia sajaknya A, B. Kemudian baris ketiga I, baris kedua U, berarti dia sajaknya A, B. Dipahami? Paham. Itu namanya sajak. Kemudian drama. Drama itu yang ada dialognya. Ada apanya lagi kalau drama? Ada tokohnya, pemeran-pemerannya, ya. Itu drama dialog. Nah, sekarang ada dua jenis karya. Karya apa? Cerdas, karya sastra dan karya seni. Karya sastra itu yang termasuk tadi non fiksi itu. Ketika novel, cerpen, dongeng, drama, mitos, puisi itu masih berbentuk teks, itu namanya karya sastra. Tetapi ketika semuanya sudah dipentaskan atau ditampilkan, dia sudah masuk karya seni. Jadi ingat ya, kalau dia masih berbentuk teks, dia masih karya sastra. Tapi kalau sudah ditampilkan di depan panggung, dia sudah masuk karya seni. Pahami? Paham. Sekarang kita lanjut ke teks non fiksi. Teks non fiksi di sini adalah berisi hal-hal yang sifatnya faktual atau sesuai dengan fakta. Jadi teks non fiksi ini dapat didefinisikan sebagai karya yang ditulis oleh penulis dengan menggabungkan serangkaian fakta dan data. Pernah baca surat kabar? Pernah. Pernah dengar berita kan? Lihat teksnya itu semua faktual. Kejadian-kejadiannya ada data-datanya. Waktu, tempat kejadian, kapan, harinya, itu semua faktual. Ya, terjadi. Yang kemarin tanggal 22 April 2024 terjadi kebakaran misalkan. Itu faktual, betul-betul terjadi. Beda dengan tadi tes fiksi. Dia biasa tidak pernah terjadi, tapi seolah-olah sudah terjadi. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya ciri-ciri buku non fiksi menggunakan gaya bahasa yang denotatif. Tadi yang sudah saya jelaskan, denotatif, konotatif, saya, perangkat,
kerja dengan menggunakan mobil. Itu betul-betul maknanya bahwa dia berangkat kerja dengan menggunakan kendaraan mobil. Ya, beda dengan dia memata-matai pejabat itu misalkan. Berarti mata-matai di sini bukan mata, maksudnya bukan mata atau organ tubuh yang artinya mata, tapi mata-matai di sini adalah melihat. Dipahami ya? Itu konotatif. Kalau denotatif dia tepat yang sebenarnya. Oke? Nah, sudah bisa dibedakan? Sekarang dari pembelajaran ini ada unsur-unsur dari intrinsik maupun unsur-unsur ekstrinsik untuk teks fiksi. Nantinya kita akan analisis. Jadi sebentar kalian akan analisis seperti apa unsur-unsur intrinsik. Ya, contohnya kayak cerpen novel itu biasanya novel itu dituangkan menjadi karya seni dalam bentuk film. Betul ya? Pernah dengar atau pernah menonton yang diangkat dengan kisah novel? Apa salah satunya? Film apa? Dilan. Apalagi cinta, Laskar Pelangi, ya? Misalkan nah itu dari novel semua, tapi ketika sudah diangkat menjadi film, itu menjadi karya seni. Dan tadinya dari karya sastra atau teks fiksi. Oke. Sekarang unsur-unsur intrinsik di sini ada judul. Judulnya apa? Judul ceritanya, judul dari teksnya itu apa? Atau judul karya seninya apa? Temanya, inti dari cerita. Plot apa? Ada yang tahu? Alur apa? Ada satu orang. Ya. Alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur. Alur maju, alur mundur, alur maju, mundur. Kata orang lagi apa penjelasan dari alur maju, mundur? Ada yang bisa jelaskan? Oke. Alur maju itu ceritanya mengarah ke masa depan, kalau alur mundur itu dia ceritanya mengarah ke masa depan, kalau alur Masa lalu. Oh iya, masa lalu. Kalau alur maju mundur itu alur yang mengarah ke masa depan dan masa lalu. Betul. Aplaus dulu. Ya, jadi alur itu ada 3, ada alur maju, alur mundur, alur maju mundur. Kalau biasa melihat atau membaca teks atau melihat hasil karya seperti film, dia ceritanya tentang masa lalu dulu, tiba-tiba muncul ke masa depan. Berarti dia alurnya maju mundur. Tapi kalau misalkan alurnya tentang bagaimana ke depannya sampai dia dari masa lalu sampai masa depan, berarti dia alur maju. Ketika dia menceritakan dari masa depan tiba-tiba muncul ke masa lalu, berarti alur mundur. Paham ya sampai situ ya? Oke. Tokoh atau penokohan. Tokoh di sini ada apa saja dalam tokoh? Itu penokohannya. Tokoh antagonis, protagonis. Oke, tokoh antagonis di sini yang sifatnya jahat. Ya? Sering kan nonton atau lihat atau baca yang antagonis itu? Yang protagonis yang selalu ditindas, yang baik-baik. Ya? Seperti bawang merah bawang putih itu adalah apa? Dia cerita. Betul. Kemudian tokoh di sini ada tokoh utama. Tokoh apa lagi? Tokoh figuran. Ya? Kalau tokoh utama siapa? Tokoh figurannya siapa? Tokoh pembantu siapa? Jangan sampai disamakan tokoh pembantu dengan figuran. Kalau figuran itu biasa sekali muncul, kayak cameo-nya. Oke? Oke, sekarang latar atau setting. Latar setting di sini yang bagaimana maksudnya? Betul. Suasana, waktu, di mana kejadiannya, toko-toko itu, di situ latarnya. Apakah pada saat dia di rumah sakit suasananya senang atau sedih? Oke? Itu di latar. Jadi nanti kalian analisis itu.
Oh, pada saat cerita ini ternyata suasananya seperti ini. Itu yang Anda tulis sebentar. Oke? Paham ya? Oke, sekarang unsur-unsur ekstrinsiknya. Pola ekstrinsiknya ini yang membangun dari luar teks tersebut atau karya seninya. Biasanya dia faktor-faktor yang mempengaruhi teksnya. Misalkan faktor ekonomi apa, faktor politik atau pendidikan. Ya, dipahami? Kemudian bagaimana lebih ke psikologis dari penulis atau biografi penulis. Kalau untuk unsur S, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman. Kalau aman, kita akan mulai mengamati atau menyimak film yang diangkat dari sebuah teks novel dan sudah menjadi film, sehingga Anda perlu menganalisis unsur-unsur intrinsik yang saya jelaskan tadi. Ada berapa unsur-unsur intrinsik? Ada orang, judul, Ada 5. ya, judul, Tema, tokoh, latar, sama alur. cerdas. Mudah-mudahan juga ya. Itu Anda analisis. Sudah siap? Siap. Kita siap menampilkan filmnya. Filmnya, silakan Anda analisis dengan unsur-unsur intrinsiknya. Sudah selesai kan tugasnya ya? Sudah. Oke, selesai tugasnya nanti dikumpulkan. Untuk hari ini perkuliahan kita akhiri. Sebelum kita akhiri perkuliahan, saya mau 2 orang untuk memberikan pesan atau pantun yang memotivasi teman-teman kalian. Ada yang bisa? Ya. Baik, di sini ada motivasi saya, yaitu jangan takut untuk mencoba, karena di dalam mencoba kita akan menemukan kesempatan untuk berhasil. Terima kasih. Cerdas. Ada yang lain? Ada yang lain? Satu orang lagi. Kesan dan pesannya? Ya. Pesan dan pesan saya, jangan takut akan kesalahan karena kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian terus mengasah ilmu kalian, jangan sampai lelah dalam perkuliahan atau pembelajaran. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itulah tadi video pembelajaran saya mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana video pembelajaran ini untuk seleksi Serdos atau sertifikasi dosen PDD UKTPT Smart Bidang Pengajaran Universitas Megariski Makassar. Terima kasih.